Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang belah ketupat, yaitu segi empat yang kelima. Nah, jadi ini Ustazah punya gambar belah ketupatnya. Jadi kalau misalnya kita bilang tentang belah ketupat, emang terpikir? Ya, bentuk ketupat ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang sifat-sifatnya dulu. Jadi belah ketupat itu punya sifat-sifat. Yang pertama adalah keempat sisinya sama panjang. Nah, jadi yang mana aja nih yang sama panjang? Nih, dia punya 4 sisi, yaitu sisi AC ini, sisi BC, sisi BD, dan sisi AD. Jadi 1, 2, 3, 4 sisinya itu sama panjang. Jadi kalau misalnya AC-nya itu 5 cm, berarti yang lainnya juga 5 cm. Nah, yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar. Ya, di sini sisi yang berhadapan sisi mana aja? Ada AC. AC berhadapan dengan BD. Berarti AC dan BD ini udah pasti mereka sejajar. Nah, kemudian apa lagi? AD dengan BC. Nah, jadi keduanya ini sejajar. Nah, kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Nah, di sini sudut mana aja nih yang berhadapan? Sudut A berhadapan dengan sudut B. Jadi, sudut A dengan sudut B di sini. Nih, sudut A dengan sudut B akan sama besar. Nah, kemudian mana lagi? Ini ada sudut C berhadapan dengan sudut D. Jadi, sudut C sama dengan sudut D. Nah, kemudian diagonal-diagonalnya saling tegak lurus dan membagi 2 sama besar. Nah, diagonalnya itu yang mana aja? Nih, ini diagonal pertama, ini diagonal kedua. Nah, jadi diagonalnya di sini tegak lurus, kemudian membagi 2 sama besar. Mana yang dibagi 2 nih? Diagonal ini membagi 2 si diagonal ini sama besar, berarti panjang dari CO itu sama dengan DO karena dipotong oleh diagonal yang ini. Nah, dipotong di sini. Kemudian sama juga dengan panjang AB. Diagonal AB dipotong oleh diagonal DC. Berarti AO dengan BO panjangnya sama karena diagonalnya membagi 2 sama panjang. Nah, jadi paham ya? Jadi dari sini ke sini dengan dari sini itu sama. Dari A ke O, dari B ke O juga sama panjangnya. Nah, kemudian sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Nah, mana aja nih yang berdekatan? Sudut A berdekatan dengan sudut D. Nah, ini berdekatan kan? Artinya sudut A dengan sudut D ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Nah, sudut A dengan sudut C itu berdekatan, berarti sudut A kalau ditambah dengan sudut C hasilnya adalah 180 derajat. Nah, yang keenam, memiliki 2 simetri lipat. Nah, di mana? Dari ini, sisi ini bisa dilipat ke bawah. Nah, dari sisi yang kanan bisa dilipat ke samping. Jadi, bisa dilipat 2 cara. Jadi, simetri lipatnya ada 2. Nah, memiliki 2 simetri putar artinya, nih, bentuk yang pertama. Kemudian, dia diputar lagi. C-nya yang di bawah, D-nya yang di atas nih. Diputar. Nih. Nah, jadi cuman bisa diputar menempati ini. Simetri putarnya cuman ada 2. Yang pertama, dia tetap posisinya, kemudian diputar. Bisa cuman sekali. Jadi ada 2 bentuk simetri putarnya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal yang berkaitan dengan sifat-sifat si belah ketupat. Nah, ini contoh soalnya. Ada sebuah belah ketupat. Nah, diketahui panjang AE. AE mana? Dari A ke E. Jadi di sini cuma di sini.
itu 6 cm. Dan AC sisinya ya, itu adalah 10 cm. Nah, besar sudut B mana? Nih, di sini sudut B itu 80 cm. Nah, kita disuruh menentukan panjang AB, AD, BD, dan BC. Kemudian yang B, besar sudut A dan sudut C. Nah, kita jawab satu-satu. Yang A, berdasarkan sifat belah ketupat. Nah, yang pertama, kita lihat dulu panjang AB. AB mana? Dari A ke B. Sifat yang mana yang kita pakai? Sifat yang nomor 4. Artinya adalah diagonalnya membagi 2 sama besar. Berarti dari A ke E itu 6 cm. Nah, dia dibagi oleh diagonal DC, artinya BE-nya juga 6 cm. Nah, jadi panjang AE dengan BE ini sama. AE sama dengan BE. AE-nya 6 cm, berarti BE-nya juga 6 cm. Nah, sedangkan yang ditanya adalah panjang AB. Dari A ke B itu berarti bisa kita perhatikan adalah panjang AE ditambah dengan panjang BE. Jadi AB itu AE ditambah BE, di mana AE-nya 6 dan BE-nya juga 6. Jadi AB-nya adalah 12, 6 ditambah 6. Nah, kemudian untuk panjang AD, BD, dan BC bisa kita lihat di gambar. AD, BD, dan BC adalah sisi. Nah, karena dia sisi pakai sifat yang nomor 1. Keempat sisinya sama. Artinya panjang AC akan sama dengan nih, AD akan sama dengan BD akan sama dengan BC. Karena keempat sisinya sama. Nah, ini dia sifatnya. Nah, kita punya di soal AC-nya adalah 10 cm. AC 10 cm. Maka bisa kita simpulkan AD sama dengan BD sama dengan BC juga 10 cm karena mereka sama. Gitu. Nah, yang B berdasarkan sifat belah ketupat. Nih, kita ingat lagi nih. Ada sudut A dengan sudut C. Dari yang kita ketahui, sudut B. Apa hubungan sudut B dengan sudut A? B dengan A sudutnya apa? Berhadapan. Nah, coba kita lihat yang nomor 3. Sudut yang berhadapan sama besar. Berarti sudut B dengan sudut A itu sama. Sudut B sama dengan sudut A. Nah, di soal kita sudah mempunyai sudut B-nya 80 derajat. Maka bisa disimpulkan bahwa sudut A-nya juga 80 derajat. Nah, kemudian sudut apa lagi yang perlu dapat? Sudut C. Sudut B dengan sudut C apa hubungannya? Mereka berdekatan. Nah, coba lihat yang nomor 5. Sudut yang berdekatan jumlahnya 180. Berarti sudut B kita tambah dengan sudut C, hasilnya adalah 180 derajat. Itu sudah ketentuannya ya. Nah, kita punya di soal sudut B-nya adalah 80 derajat. Berarti nih sudut B 80 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kalau kita mau mencari sudut C-nya aja, berarti 180-nya kita kurang dengan 80, berarti sudut C-nya adalah 100 derajat. Nah, itu dia udah ketemu semuanya sifat-sifat dari belah ketupat. Nanti kita akan lanjut tentang luas dan keliling belah ketupat.